Baik, selamat siang Bu Erika. Ya, Gimana kabarnya nih siang ini? panas, lelah. Lelah ya, tugas sebagai guru ya. Memang harusnya belum lagi nanti ada kerjaan di rumah, segala ekstra macam, nanti ada sore. ekstra nanti sore ya seperti itu. Terima kasih sekali sebelumnya sudah menyediakan waktu Sama-sama. untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi ini. Yang jelas harapannya mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita berdua ya, baik untuk saya maupun sebagai supervisor di sini bukan berarti saya menggurui atau apa, di mana di sini memang paradigmanya adalah paradigma coaching, di mana kita memang titik beratnya ada pada kolaborasi. Jadi segala sesuatu nanti ide segala macam itu datangnya dari Bu Erika, saya mungkin hanya membantu untuk mendiskusikan tentang hal tersebut, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi secara umum sebenarnya tujuan dari supervisi tersebut yang pertama itu adalah pertumbuhan, yaitu dimana itu menjadi daur belajar pengembangan diri kita sebagai guru untuk meningkatkan performa kita. Kemudian yang kedua itu untuk perkembangan, gitu, dimana supervisi akademis ini mendorong individu untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan dirinya. Nah, ini yang akan kita laksanakan pada hari ini, dan ada juga tujuan yang ketiga sebagai pengawasan, sebagai sarana untuk memonitor pencapaian tujuan dari sebuah pembelajaran. Ya, seperti itu. Terus kemudian pada percakapan awal ini, di mana inilah masa praobservasi, nanti akan kita laksanakan observasi di kelas, dan juga setelah observasi akan ada kegiatan refleksi dengan melakukan wawancara pasca observasi juga. Di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk merencanakan sebuah supervisi sebagai sarana pengembangan kompetensi dari guru yang disupervisi. Baik, mungkin akan ada beberapa hal-hal yang saya tanyakan kepada Ibu Erika. Mohon perkenan nanti untuk ikut memberikan jawaban juga untuk berdiskusi. Kalau boleh tahu nih, untuk pembelajaran yang rencananya akan Ibu laksanakan, kira-kira mengambil tema apa? Ini awal semester 2 di kelas 11. Saya kan ngajar di kelas 11 nih. Jadi itu di sana kita ada materi naratif teks. Oke. Naratif teks. Kemudian saya kebetulan ngajar dari kelas 11 MIPA 3 sampai MIPA 9, kemudian IPS 1 sampai IPS 5. Baik. Kira-kira ini apa tujuan pembelajarannya dalam pembelajaran yang akan Ibu Erika laksanakan, kira-kira apa? Tujuannya agar mereka memahami apa itu karangan, apa itu teks narasi itu apa. Kemudian lebih banyak comprehension sih sekarang ya. Lebih banyak comprehension, berarti itu pemahaman ya. Ya, karena memang kita harus menyadari sekali bahwa memang anak-anak di komprehensinya masih kurang. Masih kurang. Baik. Kalau sebelumnya kan pinginnya sampai mereka mencipta, membuat karangan narasi, tapi sekarang kayaknya berarti sekarang fokus masih di pemahaman berarti ya, di pemahaman teks narasi untuk comprehension mereka. Baik, kemudian langkah-langkah pembelajaran secara umum yang akan Ibu Erika laksanakan di kelas. Jadi saya udah sedikit agak masuk ke sana kan. Jadi di awal itu saya karena juga awal semester. Jadi saya memulai kelas itu, saya sudah kasih tahu mereka di awal tuh bahwa kita semester ini diawali dengan narasi. Kemudian saya membuka kelas dengan menanyakan how was your semester break? Okay, and then? Kemudian saya memberitahu anak-anak untuk menjawabnya karena mungkin kalau lisan waktu kurang. Jadi karena saya berharap hari semester ini di awal untuk naratif saya buat proyek, ada proyek nanti. Nantinya ada proyek. Terus jadi saya mengharapkan jawaban dari pertanyaan tadi itu dikirimkan ke grup chat anak-anak. Chat grup ya, jadi kayak obrolan kayak chat. Ya, tapi lebih ke writing, masih writing ya. Karena dia belum mengomongkan dalam bentuk writing. Ya, dalam bentuk writing. Baik, kemudian setelah itu kira-kira selanjutnya seperti apa? Setelah itu saya kemudian mulai mengenalkan pada anak-anak bahwa saya akan membuat proyek
kita akan membuat proyek untuk narasi ini, semacam kayak portofolio begitu. Jadi saya membentuk grup di kelas. Baik, berarti nanti mungkin agak loncat sedikit ke bawah. Berarti nanti untuk penilaiannya salah satunya adalah portofolio. Selain portofolio, kira-kira ada penilaian apa lagi yang akan digunakan di dalam pembelajaran yang membahas tentang naratif ini? Selain portofolio apa lagi ya bisa ya? Apa mungkin ada written test atau spoken test mungkin? Ya mungkin ada sedikit spoken, karena kan itu namanya juga comprehension. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan berhubungan dengan teks yang mereka pilih tentang pemahaman bacaan. Jadi saya juga ingin melihat reaksi anak-anak seperti apa dengan menjawab pertanyaan. Ada nanti pertanyaan inti yang menggiring mereka untuk lebih memahami teks yang mereka pilih. Jadi berdasarkan pertanyaan itu nanti juga saya kayaknya mengambil nilai di sana. Kayak pertanyaan pemantik modelnya. Pertanyaan pemantik. Baik. Kemudian apa namanya, dari anggap nih kan kita sebagai guru, kompetensi guru itu kan ada profesional, ada pedagogik, ada kompetensi sosial, ada pribadi. Di antara 4 ini yang mana yang sekiranya akan ingin Ibu Erika kembangkan dalam proses supervisi ini? Apa kira-kira bagusnya ya? Bisa di strategi pembelajaran mungkin bisa, karena itu berhubungan dengan ini ya, karena itu yang mungkin perlu kita kembangkan atau bagaimana mungkin ada kemampuan profesional mungkin. Kalau secara profesional sih untuk pemahaman bacaan sih saya rasa mungkin kita sudah ini ya, sudah lumayan ya, karena memang saya kemarin tuh masih sedikit agak bingung di akhir dari proyek itu. Memang awalnya adalah mengulas habis-habisan tentang sebuah teks yang berbentuk narasi kan gitu. Jadi dia anak-anak tuh biar bisa bekerja semua, makanya grup itu saya batasi hanya isi 4 orang. Small group ya. Small group. sekali. Strateginya di small group. Biar semua dapat bagian. Walaupun di beberapa kelas kayaknya masih juga belum berhasil. Harus menyesuaikan berarti dengan ini. Kemudian saya pinginnya di belakang, di akhir cerita itu, walaupun mereka mengulik semuanya, artinya mengulas tentang narasi, tapi di bagian akhir itu saya mau mereka memperlihatkan kebisaan mereka, apapun itu, kebebasan buat mereka untuk mengakhiri proyeknya. Baik itu mungkin mereka kalau yang suka buat PowerPoint, mereka buat PowerPoint. Kalau mereka suka, itu berarti mengarah ke diferensiasi ya Bu Erika ya, sesuai dengan minat, bakat dan ketertarikan mereka. Kemudian saya kasih tahu kalau kalian mau membuat diorama yang berdasarkan itu silahkan. Kalau mau buat video kalian berstorytelling di sana silahkan. Jadi seperti itu. Nah itu sudah ada unsur mencipta berarti ya sebenarnya. Tapi saya masih bingung di bagian endingnya itu. Di bagian endingnya mau seperti apa? Ya nanti mungkin bisa kita sambil ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ketemu ide yang baru ya. Artinya ini sudah seperti yang tadi disampaikan, ada diorama, ada video, ada infografis sesuai dengan minat mereka. Ini sudah mengacu ke pemenuhan kebutuhan anak sebenarnya. Jadi sesuatu yang sudah bagus sekali. Ya, mereka agak excited kemarin itu. Ya, jadi itu sudah mengarah kepada diferensiasi. Jadi mungkin yang ingin dikembangkan lebih ke pedagogi berarti ya. Berhubungan dengan strategi pembelajaran, bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita. Berarti tadi juga sudah disampaikan rencana-rencananya kurang lebih seperti apa, masih garis besar ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu format yang tepat. Untuk spesifiknya mungkin Bu Erika bisa beritahukan saya kira-kira mau ngambil di kelas mana nih untuk yang akan saya observasi. Kelas mana baiknya? Kelas jelek atau kelas bagus? Tidak masalah, tidak ada kelas jelek, tidak ada kelas bagus ya, anak-anak semua dengan kemampuannya sendiri anak-anak artinya anak-anak segala macam. Excitednya mungkin di 11 MIPA 5. 11 MIPA 5 ya. Bagaimana tipe anak-anak di sana, Bu Erika? Anak-anaknya semua ini punya semangat belajar yang tinggi, motivasi bagus. Ya tapi tetap di tiap kelas pasti ada aja, ada beberapa anak yang
yang berarti dinamikanya lumayan bagus berarti ya di kelas dinamikanya ini lumayan ya. bagus. Kemudian kemarin juga pembagian kelompoknya itu mereka tidak mau membagi sendiri. Berarti Bu Erika yang bagikan? Ya, karena mereka takut katanya nanti kalau mereka milih-milih sendiri nanti yang kurang itu nanti Ya, merasa ada kayak ini, gap ya. Makanya kemudian saya bagi. Jadi udah rata sih masuk semua ke ini. Masuk semua. Ya, berarti itu sudah masuk ke kekuatan-kekuatan dari apa yang ada di dalam kelas itu yang mungkin bisa nanti dimanfaatkan untuk proses pembelajaran nanti ke depannya. Kemudian tadi kan sudah disebutkan juga ya mau ada pakai portofolio. Kemudian ada proyek. Nah, proyek ini yang mungkin masih perlu dipikirkan kira-kira proyek seperti apa. Nah, itu dia proyeknya yang saya bebaskan. Ya. Berarti mungkin boleh diceritakan, anggaplah diorama, berarti diorama itu dalam bentuk cerita, artinya menceritakan sesuatu. Apakah anak-anak itu mencipta sendiri ceritanya ataukah cerita yang sudah ada yang bisa mereka adaptasi atau bagaimana? Kemarin sudah masuk itu mereka memilih sendiri teksnya. Okay. Mereka memilih sendiri teks sudah ada berarti. Teks sudah ada, mereka carinya di Google. Mereka memilih cerita yang mereka suka. Kemudian setelah itu saya mau mereka artinya menghayati cerita itu tapi dengan bentukan yang mereka suka, proyek yang mereka suka. Jadi makanya saya bebaskan di bagian akhir, kalian mau buat diorama boleh, video boleh, kemudian PowerPoint boleh, apalagi ya, saya bilang bentuk komik boleh. Kalau mereka suka menggambar komik bisa. Komik silahkan. Itu terus personal atau berkelompok? Berkelompok. Baik, berarti strateginya seperti itu ya, memberikan mereka kebebasan sesuai dengan minat bakat mereka untuk mengadaptasi berarti ya mengadaptasi sebuah cerita ke dalam boleh diorama atau mungkin video, mungkin dalam bentuk komik kalau mereka umpamanya ada yang suka menggambar. Kemudian seandainya nih di dalam kelas ada anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam proses ini, yang pasti ada ya, dua anak. Kira-kira strategi apa yang mungkin Bu Erika akan bisa lakukan untuk membantu? Mungkin untuk istilahnya untuk membuat dia kemampuannya sama dengan teman-temannya yang bagus kan mungkin tidak, tapi setidaknya membuat ada progres lah sedikit. Nah, itulah sebabnya juga saya buat kelompok. Karena kalau mereka sendiri pasti justru nggak stunning gitu kelihatannya dia. Pasti dia kayak terabaikan jadinya. Makanya mereka buat kelompok. Jadi di kelompok itu setidaknya mereka berusaha bekerja sama biar tujuan akhir kelompok itu tercapai kan gitu. Nah di sana terus tentunya caranya biar mereka bisa terlihat ininya ya dengan memberikan beban tugas yang mungkin nanti sesuai dengan anak-anak itu. Jadi di awal itu mereka baru membuat segala sesuatu pengenalan tentang narasi dulu di bagian awal. Kemudian setelah itu mereka buat resume. Pengenalan narasi, ada resume, kemudian sehabis itu mereka akan buat glossary. Mungkin di sana di bagian glossary itu mereka bisa membantu di sana. Baru mereka bisa terlihat ini perannya. Oke, baik. Berarti nanti pengenalan narasi, resume, mungkin ada karya-karya yang mereka buat. Berarti ini yang nanti masuk ke portofolio termasuk karya akhir mereka. Saya sih berharap di bagian resume itu kan ada sekian pertanyaan yang membantu mereka memahami cerita yang mereka sudah pilih. Ya saya berharap yang pasif-pasif ini kalau memang mereka bekerja dalam kelompok kecil tentunya mereka kan harus dengar tuh. Mau tidak mau mereka harus dengar isi ceritanya kayak apa. Oh ternyata karakter yang ada di cerita itu tuh segini. Terus settingannya tuh ternyata di sini. Jadi otomatis terbantu dan artinya kalau biasanya kita di kelas besar kan kalau kita mengajar umum nggak kelompok, kadang-kadang apa yang kita ucapkan di depan itu nggak nyampe ke semua anak dengan baik. Nah saya berharap dengan saya buat kelompok ini, kemudian mereka harus berpikir sendiri tentang resumenya apa sih si ceritanya. Saya berharap yang mungkin kurang itu juga ikut dia jadinya di dalamnya. Ya,
jadinya secara tidak langsung jadi kayak semacam tutorial sebaya tetapi implisit ya, tidak secara jelas disebutkan bahwa itulah tutorial sebaya. Karena kan temennya nanti yang lebih-lebih itu dia akan bercerita kan sana orang begini loh ceritanya gini, biar bisa mendorong bisa mendorong teman yang masih mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah, itulah mungkin indahnya kolaborasi sebenarnya ya, saling berbagi bahwa setiap anak punya kelebihan dan kelebihan itu bisa digunakan sebagai kekuatan-kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Baik, mungkin Ibu bisa menceritakan mungkin kalau di kelas kira-kira kendala-kendala yang mungkin akan muncul sebagai tantangan-tantangan dalam pembelajaran apa? Kendala khusus di kelas ini? Ya. Kalau di kelas ini kendalanya adalah apa ya? Mungkin membagi perhatian saya ke tiap-tiap kelompok itu mungkin itu kendalanya. Karena di kelas ini saking aktifnya, jadi semua anak tuh kadang-kadang mau bicara. Banyak yang bertanya. Jadi saya harus keliling terus di sana. Berarti di bagaimana bisa memperhatikan secara penuh. Iya. Nah, sebanyak mungkin anak ya. Kalau untuk semua kelas yang lumayan 36 itu kan lumayan besar. Kira-kira strategi apa yang Ibu pakai untuk menghadapi tantangan ini dalam membagi perhatian pada anak-anak? Apa ya strateginya ya? Mungkin dengan kelompok itu selain berkeliling mungkin kayak bisa dibilang kayak apa? Number head together tuh kayak TGT itu ya. Oke. Jadi mereka melihat masalah kan karena biar semua adil. Jadi itu saya mungkin kasih apa namanya? Kasih penomoran pada terhadap jumlah pertanyaan yang untuk membuat contohnya di bagian resume lah. Kan ada sekian pertanyaan yang nanti membuat anak-anak itu tergerak untuk menyusun resumenya dengan baik kan begitu. Jadi pertanyaan itu mungkin diberi nomor kemudian dibagikan ke anak-anak itu, mereka kemudian mengumpulkan ide itu berbareng, mungkin seperti itu mungkin. Baik. Tapi masih kasar sih, masih kasar. Artinya pertanyaan itu sudah terbagi dengan jelas, di mana setiap anak mendapatkan tugas setidaknya menjawab satu pertanyaan yang kemudian mereka akan jadikan satu sebagai karya mereka dalam bentuk resume. Kurang lebih seperti itu. Walaupun pertanyaan lebih sih dari 4. Mungkin bisa nanti anak yang memiliki kekuatan lebih gitu mungkin diberikan tanggung jawab yang sedikit lebih banyak daripada ini. Ya, baik. Terima kasih banyak. Strategi penilaian sudah tadi ya, artinya pakai portofolio. Kemudian juga mungkin ada written testnya nanti, ada dari resume, ada spoken juga. Baik, kira-kira untuk pembelajaran ini dukungan sarana apa yang mungkin Ibu Erika perlukan? Plus lah begitu. Ya kan biasa wifi. Kalau mungkin nanti anak-anak perlu LCD projector. Kalau di kelas 11 LCD projectornya ready? Kayaknya sih ready. Mungkin nanti bisa dicoba ya sebelum memakai. Kemudian apa lagi? Wifi, LCD projector, HP masing-masing. Tapi kayak anak-anak HP-nya udah canggih-canggih. Ya. Kamus udah nggak, zaman sekarang nggak perlu. Udah nggak bawa kamus lagi. Sudah lebih bagus. Beda dengan kita zaman kita dulu kuliah ya, kamus Oxford segede apa. Ya, seperti itu. Baik, jadi itu ya kurang lebih prasarana yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri sesi percakapan praobservasi ini, mungkin kita bisa sama-sama refleksikan gimana nih kira-kira rasanya, excited nggak untuk pembelajaran berikut yang akan kita lakukan pada saat observasi? Iya, excited sambil juga ya saya juga belajar kan, artinya dari yang saya berusaha terapkan ini saya juga masih mencari kesalahan apa yang saya buat. Jadi nantinya saya terus akan berefleksi berarti ya. Berusaha untuk perbaiki lagi sambil mencari lagi gimana sih caranya. Tantangannya adalah yaitu karena masih ada di kelas itu walaupun mereka sangat excited, masih ada beberapa anak yang kurang. Jadi mungkin minat bakat mereka berbeda tidak ada di memang situ. Jadi gimana caranya membuat mereka juga ikut di dalamnya. Oke. Harapannya apa nih setelah proses ini kita jalankan, harapannya seperti apa untuk kelas yang akan diajari ini?
untuk di kelas ini. Harapannya apa ya? Ya mungkin seperti tadi yang Bu Erika katakan, karena ini adalah proses menerus ya. Harapannya mungkin biar kedepannya seperti apa? Mungkin kedepannya biar dalam terutama untuk karangan narasi ini saya punya lah satu langkah lagi. Kalau dari dulu kan tetap ya seperti itu, narasi kita cuma membaca gitu aja. Nah ini setidaknya penerapan pembelajaran naratif yang sebelumnya, kemudian saya membuat cara seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan saya punya ya artinya satu cara yang lebih baik lagi Proses agar perbaikan secara anak-anak terus-menerus agar pembelajaran itu dapat dirasakan sampai ke semua anak, bukan ya jadi anak yang kurang pun bisa lah artinya masuk juga ke dalamnya begitu. Iya, baik. Kemudian anggaplah kalau umpamanya orang skala 1 nih sampai 10 untuk saat ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Bu Erika kira-kira sudah ada di posisi berapa? 7, 8, berapa? Berapa ya? Ternyata bela diri itu nggak gampang ya? Iya, susah. Ya. Jangan tanya saya soal angka deh. Nggak mau ditanya soal angka. Oke. I don't really know. You don't really know. Oke. Ya, jadi nanti harapannya kan setelah proses ini ada perbaikan. Itu aja. Kalau itu ada aja posisi 7, mungkin nanti mudah-mudahan ya mungkin naik lah lagi satu tahap itu 9. ya. Sekecil apapun progres Ya. kita sangat apresiasi. Baik, mungkin itu saja yang kita obrolin untuk saat ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Kita akan ketemu lagi pada observasi di kelas. Baik. Terima kasih. Selamat siang, Bu Erika. Beberapa langkah ya, karena kita akan akhirnya membuat sebuah portfolio. Langkah pertama yang kita akan buat adalah membuat mencari tahu apa itu naratif. What is naratif? Ya, nanti kalian akan membuatnya dengan menyusun mulai dari definisi, mulai dari purpose, kemudian generic structure, dan yang terakhir adalah language. Setelah itu kita akan membuat resume, kemudian glossary, dan terakhir baru kemudian proyek besarnya. Proyek besarnya nanti paling akhir itu saya akan kasih waktu lebih lama lagi untuk kalian mengerjakan. Tapi yang sekarang pertama kita akan lakukan dulu adalah kita cari tahu tentang glossary. Nanti kalian akan kita bagi dalam kelompok kecil. Silahkan nanti mencari kelompoknya masing-masing, kemudian kita akan bekerja. We want to find out what is narrative, and we would like to see your perspectives of what is narrative action. Okay, thank you. Okay, let's start our discussion today. I want you to do it in group. Kembali ke grupnya ya. Kita bekerja berkelompok berempat seperti kayak minggu lalu. Now today's discussion is about glossary. Ada yang tahu glossary itu apa? Glossary. What is glossary? Cari dong. What is glossary? Glossary. Daftar kata, kosakata.
berkelompok lagi seperti minggu lalu. Masih kita melanjutkan tugas fotokopi kita ya. Yang kalian cari adalah kosakata di dalam cerita yang sudah kalian pilih. Sudah? Cari tahu kosakata yang kira-kira menjadi kata-kata kunci di cerita itu. Cari tahu apakah dia kata kerja, part of speech-nya ya. Cari tahu dia kata kerja kah, adjektif kah, atau apa, sudah? Kemudian buatlah menjadi list, buat seperti daftar, ya. Di daftar buat kata-katanya, buat dia part of speech-nya apa, kemudian artinya apa, ya. Nah, please do it in group. Ya, Bu Era bisa jadi kepala sekolah. Secepatnya terus dulu. Kata-kata yang penting dalam cerita, kata-kata yang memegang kunci. Jadi nantinya misalkan ada orang lain yang membaca di kalian itu, terus nanti dengan melihat kosakata itu jadi dia terbantu bisa memahami cerita dengan baik. Ada orang yang sama sekali nggak tahu kayak sosok kayak saya. Kasi keluar kerja, kerja. Ya, minta yang kamu Pak Sama kayak sebelum-sebelumnya dibuat yang indah ya.
Yang bertugas minggu lalu yang sudah bisa saya anak-anak, today we already made this grocery. How do you feel about it? Do you feel happy making one? Thank you. And after this, there will be another assignment, but it's our last project ya. Jadi nanti setelah ini kita akan membuat proyek terakhir tentang narasi. Ya. Proyek itu seperti yang saya bilang kemarin bebas, ya, bebas merdeka. Jadi isinya adalah kalian mengungkapkan apa yang sudah kalian pilih dari cerita itu loh. Cerita itu kalian live-kan with your own way, dengan cara Anda masing-masing. You want to make a storytelling out of it, you want to make a comic out of it, it's up to you. Mau bikin komik, mau bikin PowerPoint, mau bikin storytelling, mau bikin drama, mau bikin dioramanya, it's up to you. Yeah? Okay, thank you very much. I see you again next. Thank you. Oke, baik Bu Erika. Tadi kita sudah ke kelas Ya. untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran. Kita ngobrol sedikit untuk merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan dari pembelajaran di kelas. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan ini membawa apa ya istilahnya, memberikan kebaikan ya, untuk perbaikan ke depan bagi pembelajaran di kelasnya Ibu Erika. Oke, gimana nih perasaannya setelah mengajar di kelas tersebut? Seperti apa rasanya? Seperti biasa di kelas yang tadi adalah kelas yang lumayan aktif, walaupun ada beberapa anak yang sangat pasif. Ya. Tapi karena diimbangi sama yang lain dan di kelompok tersebut artinya nggak sama, ya beragam mereka. Jadi yang pasif itu maulah kelihatan sedikit juga. Ya, tertarik ya istilahnya, tertarik sama yang kuat, oleh yang kuat. Jadi kolaborasi bisa dibilang sudah berjalan dengan baik antara anak-anak tersebut. Baik, menurut Bu Erika nih, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya? Yang sudah berjalan baik adalah kan memang niatan saya kemarin membuat cara seperti itu karena kendala seringkali kita kalau dalam teks narasi, kalau kita bercerita itu, kalau kita yang memimpin cerita itu, anak-anak tidak semua benar-benar comprehend, artinya benar-benar memahami isinya. Paling hanya ada paling banyak itu sekitar 15 anak. 15 anak tuh benar-benar dia mengikuti alur cerita narasi. Kurang dari setengah berarti ya. Makanya kemudian saya buat itu kelompoknya lebih kecil. Nah, yang terjadi adalah dengan kelompok lebih kecil, dengan tanggung jawab kemudian yang diberikan, anak-anak itu membaca. Mereka benar-benar membaca ceritanya, apalagi cerita yang mereka pilih tentunya dari kelompok satu dan lainnya berbeda. Jadi mereka semua
benar-benar membaca cerita yang mereka pilih dan memahami isinya dengan baik. Berarti ceritanya dipilih sesuai dengan minat mereka. Iya, mereka Ya. sendiri yang milih. Ya, Mau berarti milih folklore cerita dipilih sendiri. Indonesia, ya mau milih folklore dari luar, apapun itu. Berarti kemungkinan kan disesuaikan dengan minat mereka Iya. ya, sesuai dengan minat anak-anak. Berarti itu ya baik, itu yang sudah artinya berjalan dengan cukup baik sesuai dengan yang Iya. Bu Erika harapkan sebelumnya. Terus kemudian tantangannya ketika di kelas tadi kira-kira apa? Artinya apa yang masih mungkin Bu Erika rasa perlu ditingkatkan lagi ke depan? Ditingkatkan mungkin dari sayanya seperti mungkin arahannya itu perlu lebih spesifik lagi. Instructionalnya ya. Iya. Arahan pengerjaannya lebih spesifik. Kemudian masih ada beberapa PR di sana sini, khususnya bagi siswa yang pasif itu karena mereka nyaman dengan teman yang aktif. Ya. Nah ternyata masih juga mereka mereka itu pasif. Ya. Jadi sudah mulai memahami tapi Belum engage. belum ya. Belum benar-benar keterlibatannya belum maksimal walaupun sudah mulai ada. hanya sebatas mematuhi instruksi aja tapi kayaknya nyantol ke dalam rasanya belum gitu. Ya mungkin nanti ini ya untuk kedepannya ya mungkin bisa pembelajaran untuk lebih ini lagi. Jadi memang kita jadi guru tugasnya di situ gitu memang ya, tetapi seperti yang Ibu Erika bilang sudah mulai kelihatan itu berarti sudah ada progres ya. Nah, itu harus benar-benar kita apresiasi juga progres yang sudah dibuat oleh anak dan itu juga berarti progres yang dibuat oleh kita seperti itu. Nah untuk tindak lanjut nih dari Bu Erika ke depannya akan seperti apa setelah proses pembelajaran hari ini? Tindak lanjutnya mungkin ke depannya karena mungkin kan ini adalah sesuatu yang baru juga untuk saya. Jadi mungkin nanti saya belajar dari hasilnya. Hasil yang dibuat oleh anak-anak ini kan Hasil memang penilaiannya? belum semua saya periksa dengan baik. Saya baru lihat sekilas saja. Dari sana mungkin nanti kita bisa lihat terutama untuk anak-anak yang pasif itu seberapa mereka sudah benar-benar terlibat di dalamnya dan seberapa yang belum, mungkin di sana PR-nya bahwa harus ditingkatin lagi. Tapi biasanya yaitu kalau kita ngajar lebih dari satu kelas itu dengan sekian kali latihan dengan proyek yang kurang lebih sama, itu ada peningkatan karena kita akan belajar dari kesalahan yang ini, berusaha mengatasi masalah di kemudiannya gitu. Iya. Jadi istilahnya mungkin dari nanti dilihat dari hasil karya anak-anak dan proses penilaian itu sendiri, mungkin Bu Erika bisa memikirkan bagaimana caranya meningkatkan keterlibatan anak yang masih pasif tersebut. Mungkin istilahnya memodifikasi atau membuat instructional yang mungkin bisa membuat mereka terlibat lebih banyak lagi. Iya, lebih ini. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erika atas kesempatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi mungkin di kesempatan. Terima kasih.